Perkenalkan, nama saya Herlida Prabowo. Saya di Denpasar sudah 10 tahun. Saat ini saya berusaha di bidang produksi rotan dan sintetis di Denpasar. Saya pikir produk Fitskin ini sangat unik sekali, berbeda dengan produk yang lainnya, karena Fitskin ini mengandung formulasi vegetarian dan rempah jamu. Itu yang membuat saya tertarik untuk bergabung menjadi reseller Fitskin. Karena saya nyari-nyari memang belum ada yang menggunakan formulasi vegetarian dan rempah jamu ini. Mereka yang sebelumnya wajahnya berminyak, kemudian dia pakai Fitskin, mereka bilang bahwa Fitskin ini memang cocok untuk kulit wajahnya pengguna. Jadi dengan kombinasi vegetarian dan formulasi rempah jamu, Fitskin dapat menutrisi wajah kita dengan maksimal dan menyehatkan layaknya putri keraton zaman dahulu. Buat kalian yang ada di Denpasar, Bali dan sekitarnya, jika kalian ingin mencoba 100% naturalnya Fitskin, bisa menghubungi kontak saya di bawah ini. Ya, kenalin, saya Haji Krisna, dibilang pemiliknya Krisna Oleh-oleh Bali. Kelahiran 71 Maret, anak yang pertama namanya Berlin, anak yang kedua namanya Dia, anak yang ketiga namanya Krisna, anak yang keempat namanya Rama. Istri dari kampung, kita dari kampung, sama-sama tamatan S2, SD SMP. Satu-satu keluarga paling miskin di kampungnya Haji adalah Haji. Orang tua petani, ibu pedagang kue di pasar. Sehari-hari saya membantu ibu jam 4 pagi jualan ke pasar. Setelah jam 7 bantuin bapak ke sawah. Pulang dari sawah jam 10 kita persiapan jalan kaki sekolah. Kurang lebih 2,5 kilo. Bola-balik 5 kilo. Berarti setiap hari saya jalan kaki PP 5 kilo. Anak-anak zaman sekarang disuruh jalan kaki mau nggak? Nggak mungkin kan? Uang saku yang dibelikan oleh orang tua 100 rupiah. Kadang-kadang dikasih, kadang-kadang tidak. Dan uang saku yang 100 rupiah itu sangat berguna buat saya beli es dan jajan. Saya tahu bahwa dari segi pendidikan, pengetahuan saya juga tidak terlalu pintar. Tetapi saya dari segi, kalau ada kegiatan di sekolah, keterampilan berapa, ya paling pertama angkat tangan. Siapa bisa bawa bambu? Saya. Karena kita merasa bodoh. SMA itu sekolahnya sekolah menengah industri pariwisata, SMIP. Cuma hanya 6 bulan. Kita jalan kakinya 3 kilo, melewati 3 kuburan. Zaman itu, kita kalau lewatin kuburan ngeri kan? Ngeri apalagi di pedesaan, 3 kuburan setiap hari. Pulang jam 6, jam 7 udah di pertengahan. Kalau zaman itu nggak tahu takut, nggak tahu susah, nggak tahu apalah hantu, apa ular, nggak tahu. Karena saking susahnya ekonomi kita. Di situ orang tua Ji, jam 7 malam manggil Ji. Bapak sudah tidak bisa biaya sekolah lagi. Gitu. Tanpa seizin orang tua, jam 8 pagi Ji meninggalkan kampung halaman. Tanpa uang saku. Hanya pakaian secukupnya. Nah, kebetulan di kampungnya Ji itu kan ada biasanya Jawa Bali yang ngirim buah pakai truk kan. Truk itu di belakangnya pasti ada tempat tidur. Disitulah saya numpang. Kurang lebih perjalanan 3 jam ke sini. Di pertengahan saya diturunkan di daerah Tabanan namanya, di terminal. Disitulah diajak makan nasi kucing. Kalau di Bali itu namanya nasi jinggu. Karena zamannya waktu di kampung jarang sekali menemui nasi putih. Paling nasi jagung, nasi campur jagung, nasi campur ubi. Dari terminal Ubung itu saya mulai berpikir, siang ini saya butuh makan. Kalau saya melewati jalan raya nggak mungkin dapat makan. Pasti ngemis kan? Nggak mungkin saya jadi pengemis. Nah, karena saya lahir di kampung, udah biasa di kebun, udah saya putuskan menelusuri sungai. Pertimbangannya apa? Paling nggak nyari minum gampang, makan gampang. Nyari apa? Pepaya, semangka, melon. Paksa demi isi perut saya mencuri. Paksa itu. Akhirnya kurang lebih perjalanan 5 kilo, tembuslah di daerah Sanur. Biasanya kalau orang yang nginep di Sanur pasti banyak tamu luar kan. Begitu saya nyampe di hotel di Sanur, saya minta izin kepada security,
Pak Security, izinkanlah saya menumpang di pos security ini sebelum mendapatkan pekerjaan. Atas seizin security, hari ini saya diizinkan tinggal di pos security dengan beralaskan bantal bataku. Dan nyari koran zaman itu susah, nyari plastik zaman itu susah. Karena Jik numpang di situ, sorenya Jik bersih-bersih parkiran sama kebun hotel tersebut. Kalau hari ini saya udah bisa dari makan buah lah. Besok saya butuh makan, otomatis perlu uang kan. Jam 12 malam saya punya inisiatif sampai jam 3 pagi nyuci mobil yang ada di parkiran. Jam 7 bangun, nyamperin yang punya mobil. Saya bilang begini, Om, saya yang cuci mobilnya. Tahu nggak yang punya mobil nih? Nggak tahu Om. Yang punya mobil ini adalah saya pemilik hotel ini. Oh, sekali lagi Om, saya nggak tahu. Tapi kalau Om nggak keberatan, izinkanlah saya tinggal di sini, izinkan saya minta makan di sini, dan saya janji membersihkan halaman parkir, kebun, dan mobil Bapak setiap hari. Di hari kedua, saya udah dapat tempat makan. Setelah tamu-tamu makan, sisanya baru kita. Bayangkan, segitunya dulu loh. Ya, makan sisa-sisa makanan dari tamu. Tapi saya udah merasakan seneng gitu loh. Saya lebih enak merantau daripada di kampung. Bosan jadi orang miskin gitu. Mobil yang saya cuci adalah mobil plat DK. Identik plat DK itu pasti miliknya orang Bali. Hari kedua, mobil yang saya cuci di luar plat DK. Plat L, plat B, plat D. Dan hari kedua sampai seterusnya selama 2 tahun, penghasilan Jik dari tukang cuci mobil itu rata-rata per hari 2.000 sampai 5.000 per hari. Saya sudah menyatakan diri saya suatu saat saya akan menjadi orang sukses. Artinya pahitnya hidup waktu di kampung, begitu pindah ke Denpasar, hari pertama udah dapat tempat tinggal, di hari kedua udah dapat penghasilan itu, saya udah seneng nih tanpa disuruh oleh siapapun gitu. Setelah 2 tahun kemudian, akhirnya kita putuskan berhenti. Kita berat malam, apalagi bermain air kan, rematik kan. Selama 2 tahun itu kita bisa menyisihkan tabungan senilai 150.000. Jik gunakan untuk beli sepeda motor Honda 70. Tahu kan Honda 70 7 ceblok itu, yang kecepatannya tidak boleh lagi lebih dari 70 gitu. Dengan modal sepeda motor itulah Jik mencari pekerjaan keliling. Dan pertama kali bekerja dan tidak pernah bekerja di tempat lain adalah di Konveksi Siddhartha. Satu-satunya karyawan yang tinggal satu atap dengan satu perusahaan dengan satu owner adalah Jik sendiri. Pak, kalau diizinkan Pak, boleh nggak saya tinggal di sini? Saya siap membantu pekerjaan Bapak. Kenapa? Karena karyawan rata-rata menghindari pekerjaan di luar jam kantor. Pertama, saya udah berhitung, makan gratis. Kedua, enggak kos. Kewajiban Jik, toko buka jam 8, jam 6 kan dia harus udah bangun. Bersih-bersih toko dan buka toko. Tutup jam 5, teman-teman kan pulang. Kita kan nggak mungkin bisa pulang. Begitu kita nutup toko, habis itu bersih-bersih lagi, keluar juga nggak bisa. Harus izin sama bos. Zaman itu kan kita kalau sama bos tuh takut banget kan. Daripada kita diam nggak bisa keluar, udahlah mendingan belajar jahit, sablon dan motong gitu. Akhirnya dalam waktu 6 bulan bisa jahit, bisa motong, bisa sablon. Nah, akhirnya disitulah bosnya Jik, namanya Pak Siddhartha. Dia selalu ngajak Jik kemana-mana, ngasih masukan, ngasih wejangan, membimbing Jik, dan beli bahan baku diajak kemana-mana. Dan bos saya selalu bilang, suatu saat kamu akan menjadi orang sukses. Saya percaya diri, saya harus buktikan. Yang pertama adalah saya bisa membesarkan perusahaan bos saya. Dengan perjalanan waktu, perusahaan Siddhartha semakin besar. Kalau mesin rusak, cari mekanik. Begitu ada saya, mesin rusak, saya yang servis. Caranya bagaimana? Ada mesin jahit 2. Mesin jahit rusak sama yang tidak. Ini kan rusak. Rusaknya apa? Mungkin masalah setelan jarumnya. Kita ambil contoh yang di sini. Kita ambil spidol, garis. Oh, sekian mili jaraknya jarum antara atas dengan bawah. Oh, sekuci tempat benang, ya, jaraknya sekian. Nah, akhirnya kita bisa. Nah, di situ bosnya Jik semakin percaya. Dan mesin-mesin yang tadinya rusak, akhirnya bisa terpakai semua. Efisien biaya kan? Dilihat Jik bisa jahit, bisa motong, bisa sablon. Nah, di situ bosnya Jik mulai sepenuhnya percaya sama Jik. Yang ngurus karyawan Jik, gaji karyawannya Jik, tidak tahu apa neraca rugi laba, apa itu inventaris, apa itu aset, nggak ngerti. Udah sok tahu aja udah. Suatu ketika kerjaan banyak, tidak terhandle di perusahaan, saya bawa keluar. Pak, ini kerjaan banyak, mungkin kita bisa dikerjakan di dalam. Saya harus bawa keluar, cari pengepul. Kita bawa keluar. Ternyata teman saya sekolah kerja di konveksi yang sekarang jadi istri saya. Kamu kerja di sini? Iya. Jadi apa? Tukang jahit gitu. Udah lama? Udah setahun. Teman saya sekolah dan sama-sama tamatan SMP. Akhirnya kita putuskan nikah muda. Saya umur 19 tahun nikah, istri saya umur 17. Nah, disitulah bilang sama Pak Siddhartha, saya mau nikah muda. Oh, nggak boleh. Kamu masih muda, kamu mau makan dari mana gitu. Saya yakin Pak, begitu saya nikah, perusahaan Bapak akan jauh lebih besar. Kita dengan modal nikah 300.000. Kalau biasanya kalau zaman orang nikah kan pakai mobil mewah, kita pakai truk. Kalau orang Bali itu pakai tebu di depannya, itu orang nikahan pakai truk, belakangnya keluarga. Itu pada muntah semua. Karena perjalanannya nyambil istrinya aja itu 3 jam perjalanan. Begitu nikah,
rumah, saya bilang sama bos, saya pilih tinggal di gudang bapak. Di situ nanti istri saya ngajak tukang jahit. Saya pagi kerja di Sidata sampai sore, sampai rumah, kita bawa kerjaan untuk istri saya dan tukang jahit. Kita di rumah tuh kerja dari jam 5 sampai jam 2 bantuin istri. Setiap hari, sampai sukses sampai sekarang pun. Akhirnya perusahaan Sidata semakin besar, semakin maju. Akhirnya kita tahun 90 memberanikan diri membuka usaha kecil-kecilan. Namanya Cok Konveksi. Kita ngontrak toko kecil. Untuk ngisi barangnya nggak bisa. Nah di situ saya bilang sama Pak Sidata, Pak, saya kontrak toko, tapi ngisi barangnya saya nggak bisa. Tahu nggak kamu, kalau kontrak toko modalnya kecil, tapi untuk ngisi barangnya yang gede modalnya. Pak, kalau nggak keberatan lihat tempatnya. Begitu Bapak lihat tempatnya, Bapak suka. Oh, bagus tempatnya. Oke, saya ngisi barangnya. Akhirnya tahun 90 sampai 94 kerjasama. Tahun 94 kemudian kita betul-betul pengen mandiri. Ji, minta izin kepada bosnya. Ji, izin pertama ditolak, izin kedua ditolak, izin ketiga juga ditolak sama Pak Sidata, izin keempat dikasih tidak dikasih. Prinsip saya harus mandiri. Saya minta izin sama istrinya. Ternyata minta izin tuh lebih gampang sama istrinya. Tahun 94 resmi Cok Konveksi punya sendiri. Satu-satunya konveksi terbesar di Bali itu kan Sidarta. 2007 saya sama istri ingin ekspansi. Konveksi kita kan udah punya nama, order sudah rame. Kita buat apa yuk? Akhirnya kita survei bagi tugas selama istri selama 2 bulan. Dimanapun oleh-oleh di seluruh Bali tetap penjualan paling laku baju kaos. Kita kan produksi baju kaos. Kalaupun kewalahan kita punya bos namanya Pak Sidata gitu. Karena saya pede percaya diri, kita produksi sendiri. Kayaknya tahun 2007 kita buka Krishna yang pertama. Pak Sidata mungkin di awal punya rasa persaingan ya. Tetapi karena saya mantan karyawannya, selalu silaturahmi, selalu hormat sama beliau. Sampai sekarang pun saya hormat sama beliau. Tanpa beliau saya nggak bisa seperti ini. Makanya sekarang Pak Sidata itu adalah orang tua angkatnya Ji, dan sekaligus setiap bulan dapat saham dari perusahaannya Ji. Saya bilang sama istri dan anak-anak, kita harus menyisihkan hasil keuntungan usaha kita untuk Pak Sidata. Meskipun dia tidak ikut di saham di kita, tetapi wujud ucapan terima kasih jasa-jasa beliau dan ilmu beliau yang sangat besar kepada kita. Sampai sekarang kita kasih setiap bulan. Promosi selama 2 bulan di pintu masuk Gilimanuk. Kita berdua sama teman saya, waktu itu belum ada karyawan, teman sama anak-anak yang bantuin. Kita kos selama 2 bulan, kita promosi mengedarkan brosur. Isi brosur begini, dengan membawa brosur ini dapatkan t-shirt keren gratis 1. Kalau mobil pribadi kita kasih 1 brosur, kalau bus kita kasih 2 brosur. Paling tidak tertarik untuk mampir ke Krishna kan? Mbak, saya mau menukarkan brosur. Sebelum menukarkan brosur, silahkan lihat-lihat ke dalam dulu. Saya yakin minimal 30 menit sampai 1 jam pasti ada di dalam Krishna. Begitu keluar, saya yakin minimal belanja 100.000. Kan karena murah kan? 100.000 dipotong 10%, 10.000. Padahal harga souvenir cuma 6.500. Berarti saya dapat untung di souvenir 3.500 plus di Krishna dapat sekian persen. Cara promosi yang kedua, karena kan Krishna baru buka kan sepi. Teman-teman saya yang dekat-dekat rumahnya sama toko saya, tolong teman-teman ya yang punya mobil parkirnya di rumahnya Ji. Nanti pulangnya kita jemput. Akhirnya kayak pale dah. Teman-teman ada 6 mobil yang dekat rumah, tak suruh parkir di rumahnya di tokonya Ji. Nanti begitu sore kita jemput orang-orangnya. Nah, orang begitu ngelewat Krishna tuh gila. Krishna ini baru buka kok rame gitu. Padahal nggak ada orang di dalamnya, orang parkir doang. Ternyata berhasil. 6 bulan kemudian Krishna pertama tuh lumayan rame. Akhirnya 2008 dibuka Krishna 2. Karena jalannya kecil, perboden, bus tidak boleh masuk dan Krishna 1 dan 2 bukan daerah pariwisata. Akhirnya kita memutuskan buka Krishna yang daerah pariwisata. Tahun 2009 dibuka Krishna Sunset Road dengan luas 1,4 hektar gitu. Krishna 1 dan 2 dan 3 buka jam 8 sampai jam 10 malam, sedangkan di atas jam 10 malam masih banyak pengunjung. Sering sekali toko saya tutup sampai jam 12 malam. Harusnya kan tutupnya jam 10. Akhirnya karena terlalu banyak pengunjung, akhirnya toko kita sering tutup sampai jam 12. Dan karyawan saya di bagian kasir sering pingsan, kecapean. Karena Krishna ramai banget. Nah, disitulah saya punya ide lagi. Gimana caranya membuka Krishna oleh-oleh yang 24 jam biar jadi satu-satunya pionir di seluruh Indonesia. 1 November dibuka Krishna 24 jam. Satu-satunya oleh-oleh yang buka 24 jam di Asia Tenggara adalah di Bali. 6 bulan pertama di atas jam 12 sepi pengunjung. Karena kan nggak tahu itu buka 24 jam. Tapi setelah setahun, Krishna yang paling ramai adalah Krishna yang 24 jam. Setiap tahun kita buka 1. 2011 ke atas sampai sekarang ya, kita total Krishna itu holding kita ada 32 outlet. Terus Krishna yang kita buka yang terakhir adalah di 2019 sekaligus buka 3 outlet. Ada Krishna yang tengah sawah, luasnya 3 hektar di daerah Ubud, Waterpark ada di Bali Utara, dan ada Krishna Bypass yang 4 lantai, yang ada rooftop yang dikunjungi oleh presiden, menteri-menteri dan para artis. Nah, itu adalah Krishna yang terbaru di 2019. Jalan 10 bulan kemudian di bulan Maret 2020 kena pandemi. Bali kan adalah pusat 80% pusat pariwisata. Begitu di bulan Maret kita pikir paling bulan April udah buka. Udah tunggu bulan April makin parah kan pandemi. Saya optimis bulan 5 Krishna itu udah bisa pariwisata udah hidup. Terus setelah bulan 5 masih juga makin parah ekonomi gininya pandeminya. Mulailah keluar air mata kita. Menangis, jujur nangis. Sampai 1 minggu itu bisa 4 kali nangis kita. Karena memikir
pikirkan karyawan kita yang dirumahkan 2.000 dari bulan Maret sampai bulan Juli. Nah setelah bulan 5 saya berpikir, kalau saya sedih terus, pesimis terus, nggak mungkin bisa berkembang, nggak mungkin bisa maju. Saya harus semangat, karena dasar dari orang miskin, saya harus bisa bertahan. Kalau mungkin untuk buat makan, saya untuk 4 tahun cukup. Tapi kan saya harus mempertahankan karyawan 2.000 yang karyawan yang kita rumahkan. Kita setiap bulan tuh ngasih sembako, pandemi sampai sekarang itu rata-rata 250.000 per orang. Dan kita sampai jual 16 mobil mewah untuk sembako karyawan dan untuk membantu keluarga karyawan juga. Karena banyak karyawan yang bukan hanya karyawannya yang susah, ada juga yang suami istri sudah dirumahkan, belum lagi orang tuanya yang kerja dirumahkan. Kita harus membantu itu. Dan bahkan sempat viral, Krishna tuh bangkrut menjual 16 mobil mewahnya. Betul itu, betul. Bukan hanya 16 mobil mewah yang kita jual, termasuk transport kita 35 mobil transport yang kita jual di waktu masa pandemi. Tapi saya nggak patah semangat, saya tetap optimis karena saya juga latar belakang dari miskin. Saya mungkin akan miskin yang kedua kalinya gitu. Miskin dulu dengan miskin sekarang pasti beda. Kalau miskin dulu kan benar-benar nggak bisa makan. Kalau miskin sekarang artinya pasti saya bisa makan, tetapi tadinya punya karyawan 2.000 kan jadi nggak punya gitu. Dan akhirnya saya bangkit, mulai dah berkebun. Kalau nanam kacang kan 3 bulan panen. Itu pupuknya juga agak salah-salah. Nanamnya juga salah-salah. Ternyata berhasil, dan ternyata bupati turun, gubernur turun, pangdam turun. Saya harus berhasil. Akhirnya buatlah produksi kacang. Masalah punya nih kacang ini masa pandemi. Penjualannya bagus di masa pandemi. Kan bisa jualan online. Akhirnya setelah buat ini, hanya 5 Maret pas bertepatan dengan ulang tahunnya Haji, buat Bali Banana Crispy. Saya sendiri ngerasain dan teman-teman yang kita undang enak. Nah, ini namanya Bali Banana Crispy. Orang lain selalu pesimis, kalau saya selalu optimis. Di masa pandemi kita banyak inovasi ini. Kita buat varian yang ketiga, namanya Pai Susu Ajik. Ini satu hari kita butuh 15.000 kotak. Tetapi sekarang kemampuannya baru hanya 5.000 kotak karena keterbatasan karyawan dan pabrik. Tapi mulai minggu kemarin kita udah bangun pabrik kurang lebih 1 hektar. Di seluruh produksi kue ada di situ. Terakhir kita 31 Oktober kemarin adalah ini. Ini launching minyak ajik. Minyak ajik ini kan sekarang masa pandemi orang butuh sehat. Makanya nggak ada salahnya kita buat minyak ajik untuk herbal, untuk pijit. Dan yang terakhir, nah ini yang orang tidak akan terpikirkan. Apa sih itu? Memang laku dijual. Ini minyak kelapa. Mungkin di mana-mana kan, termasuk di Tulungagung, ibu-ibu zaman dulu paling pintar buat minyak kelapa. Kalau di Bali, kenapa makanan di Bali enak, terutama sambal matahnya? Karena semua itu bahannya pakai minyak kelapa. Nah, nanti ini akan di launching di bulan Maret. Kita akan jual di seluruh Krishna. Kalau mau berinovasi selalu ada kesempatan. Siapa pernah memikirkan mau jualan minyak ini? Karena menurut masyarakat pemasarannya susah, produksinya juga terbatas gitu. Kemarin saya 2 hari duduk dengan masyarakat, ketemu di desa-desa. Oke, mulai Februari, Bu Ibu silakan produksi 1 hari 500 botol. Saya ambil semua dan bila perlu saya modalin untuk pabriknya. Nah, kita akan mulai bulan depan. Ini 4 kampung. Ini mau dijual oleh-oleh. Istrinya Ji juga nanya, "Emang Ji mau dijual mana? Untuk di restoran apa di mana?" "Untuk di Krishna oleh-oleh." "Siapa beli minyak?" Hal yang sepele akan jadi duit yang besar. Yang paling penting begini, saya bisa membantu ekonomi ibu-ibu. Selama ini kan ibu-ibu yang di kampung-kampung nggak ada kerjaan kan. Saya turun ke kampung, tujuannya saya ingin membantu ekonomi di pedesaan. Nah, makanya begitu saya duduk bersama dengan ibu-ibu, kurang lebih ada 4 desa, ada 400 ibu-ibu. Mulai tahun ini ibu jangan khawatir. Ibu silakan produksi minyak 500 per hari. Saya yang ambil. Saya akan bantu jualin. Saya boleh katakan di hadap teman-teman semuanya di seluruh Indonesia, saya berani memastikan Krishna oleh-oleh itu terbesar di Asia Tenggara. Karena apa? Krishna itu ada 32 outlet. Yang pertama Krishna Water Sport, Krishna Eco Pilid, Krishna Adventure, Krishna Beach Street, Krishna Kuliner, ada spa juga. Kalau bicara Krishna oleh-oleh itu ada 8 outlet. Sekarang berani bilang Krishna oleh-oleh terbesar di Asia Tenggara. Karena terbukti satu-satunya oleh-oleh yang terbesar termewah di Asia adalah Krishna. Dan sekarang itu ada yang 4 lantai, ada rooftop, dan itu biasa dikunjungi oleh Pak Menteri, Menteri-Menteri yang terakhir adalah Pak Erick Thohir, Wisnu Tama, Sandiaga Uno. Dan Pak Presiden sendiri bingung, ini oleh-oleh apa-apa, kok segede gajah gitu. Pak Presiden bingung, Pak Menteri juga bingung, ini oleh-oleh apa hotel, apa villa. Ini oleh-oleh Pak. Tetapi saya konsep orang biar bisa foto-foto. Apalagi zaman digital sekarang kan, orang kalau ke Krishna itu pasti foto. Dan kalau bicara omset Krishna puluhan M lah. Ya yang jelas di atas 20 miliar lah. Di Krishna itu harus mencontohkan kepada pengusaha, Krishna itu adalah pembayaran pajak tertinggi di Bali. Karena kita harus taat pajak. Kalau perusahaan kita eksis, ya kita juga harus taat pajak. Kalau saya sendiri bukan masalah materi lagi ya. Ya saya harus bisa menghidupkan UMKM yang ada di Bali. Bahkan kalau bisa di seluruh Indonesia kan. Kalau saya orang lapangan, Mas Agung, saya sendiri jarang di rumah. Ini hari ini tumben seharian di rumah karena ada kedatangan pecah telur.
Iya, biasanya udah nggak ada di rumah. Dan saya selalu berinovasi karena saya orang lapangan. Cok konveksi sama Krisna oleh-oleh dari dulu sampai sekarang nggak ada marketing. Saya yang turun langsung buat inovasi, promosi langsung. Cara saya promosi bagaimana? Cara promosi saya adalah saya selalu berbagi kepada masyarakat yang miskin. Dan saya lalu masuk ke desa-desa, membantu masyarakat, membantu UMKM. Itu kan bagian dari promosi juga. Kita tuh promosi lebih ke mulut geram orang-orang. Nah, begitu orang-orang yang tahu kita, dia akan ceritakan, itu promosinya seumur hidup tidak akan pernah terlupakan gitu. Krisna itu ada 5.000 item. Kalau ngomongin oleh-oleh, kita Krisna tuh dilihatnya rame. Penjualan yang paling tinggi di Krisna adalah pertama adalah camilan. Ini kue. Nah, apalagi ini? Ini pecah telur nih. Tadi dicobain. Kalau yang ini dijual di Krisna udah pasti laku. Karena yang paling laku di Krisna itu adalah camilan. Yang kedua adalah fashion, yang ketiga adalah lukisan. Nah, makanya sekarang dia lagi fokus ke camilan. Nah, makanya Raffi Ahmad kemarin berapa kali ngajak meeting, Ajik, ayo kita buka oleh-oleh di seluruh Indonesia. Kalau bisa tahun ini, brandingnya apa? Ajik Krisna UMKM-nya, media sosialnya adalah Run Entertainment. Nah, makanya ini nanti akan ada kalau mau beli pecah telur ini bisa di online. Pokoknya cari di online, cari pecah telur, itu pokoknya enak banget. Karena saya rajanya oleh-oleh, tahu banget yang mana yang enak, yang mana yang tidak. Tapi kalau ini saya rekomendasi pecah telur ini udah pasti enak. Sayangnya belum masuk di Krisna, karena ini jualannya online. Pokoknya ya teman-teman cari ini, beli ini. Oke teman-teman semua, sebaik-baiknya manusia adalah bermanfaat buat manusia lainnya. Seperti halnya juga dengan saya, yang selalu ingin memberikan manfaat buat banyak orang. Itulah kenapa saya akhirnya berkolaborasi dengan Pecah Telur, yaitu Pecah Telur Snack. Di sini kami nggak cuma sekedar memberdayakan di hulunya saja, para petani gitu ya, tapi juga di hilirnya. Nah tentu, saya nggak mau bagi-bagi peluang manfaat ini sendirian. Saya pengen berbagi dengan Anda semua. Saya mengajak Anda untuk join di program pasukan telur, di mana produknya nanti adalah Pecah Telur Snack ini. Dengan pengalaman saya pribadi, telah membina banyak orang, hingga puluhan ribu orang, sampai akhirnya mereka bisa jago jualan, bisa umroh, bisa punya mobil, punya motor, bisa bebas utang, riba gitu kan. Semangat ini pula yang ingin saya sampaikan kepada Anda semua. Bayangkan, hanya dengan modal 2,2 jutaan saja, Anda bisa mendapatkan manfaat lebih dari itu nilainya. Saya punya workshop yang nominalnya itu angkanya mungkin di angka jutaan rupiah. Ya ada yang di angka puluhan juta rupiah, tapi ketika Anda join dengan modal 2,2 jutaan, profitnya juga jutaan, dan pastinya juga nantinya Anda mendapatkan benefit yang nilainya jutaan rupiah. Gak cuma sekedar itu, Anda pun nanti pada saat join, Anda mendapatkan circle ataupun komunitas yang positif, Anda mendapatkan marketing yang sangat lengkap, Anda mendapatkan pembinaan langsung dari saya dan tim, dan pastinya awareness dari channel Pecah Telur ini akan sangat membantu Anda dalam melakukan promosi. Maka sekali lagi saya ngajak Anda untuk join. Caranya seperti apa? Silahkan aja langsung klik link yang ada di video ini atau nanti cek di kolom deskripsinya ya. Saya tunggu Anda di Pecah Telur Snack. Karena gini, saya nggak pernah bermimpi ya akan bisa seperti ini. Itu dulu ya. Saya nggak pernah bermimpi punya rumah sebesar ini. Karena mimpi saya waktu itu cuma punya rumah tipe 21 ya udah seneng. Udah maksimal tipe 45 lah. Ternyata bisa sebesar ini gitu. Ini rumah saya bangun sendiri, tapi tanahnya ngontrak. Saya nggak pernah mau beli tanah. Saya nggak pernah mau beli sekarang bangun rumah, apalagi beli tanah untuk bangun rumah. Kalau saya beli tanah dan bangun rumah menghabiskan dana kurang lebih 20 miliar. Mending saya buat outlet. Nah kalau kembali sekarang, apapun yang kita buat tidak ada yang instan. Semua itu butuh proses. Kalaupun yang bisa instan, mungkin nasib dan garis tangannya dia. Kalau saya kan prosesnya nggak mudah, sangat berat. Nah makanya orang sekarang percaya bahwa Ajik Krisna itu memang dari nol. Percaya sekarang orang semua. Kalau dulu banyak yang belum percaya, nggak mungkin. Tapi sekarang percaya. Karena dia udah tahu ngeliat sendiri gitu. Nah makanya sampai saat ini saya nggak pernah menyerah. Meskipun itu susah, tapi saya yakin kalau kita mau ke lapangan, di lapangan itu begitu masuk ke lapangan pasti banyak ada inspirasi untuk membuka inovasi produk baru. Nah makanya kalau saya diam di rumah aja mungkin tidak ada inovasi. Pandemi ini membawa berkah buat saya. Mungkin kalau tidak pandemi saya mungkin terlena ya dengan keasikan toko outlet kita rame. Tetapi begitu pandemi dalam waktu 2 tahun ini, disitulah saya banyak dapat berkah dan mempunyai 8 produk camilan. Ya artinya saya berani katakan di hadapan teman-teman saya sekarang, pandemi itu membawa berkah buat saya. Kalau orang lain kan mungkin susah karena tidak inovasi. Kalau saya banyak inovasi, makanya saya bilang berkah. Makanya kemanapun saya pergi, kemanapun saya ngomong dengan masyarakat dan anak-anak milenial, pandemi ini membawa berkah buat saya. Kerugian saya selama 2 tahun terobati sekarang di sini. Selama 2 tahun saya kan tidak dapat jualan, rugi kan itu. Artinya lockdown tutup. Nah selama 2 tahun tuh saya belajar ini membuat sesuatu, dapat 8 produk
Nah, begitu situasi sekarang udah mulai normal, mudah-mudahan normal, Omikron tidak naik lagi. Dalam 1 tahun, saya bisa mengembalikan kerugian saya yang 2 tahun. Kalau dulu, kita produk itu semua beli ke supply, ke UMKM. Tapi kalau sekarang, kita udah punya 8 produk. Dan ntar lagi di Maret ini kita punya sampai 20 produk. Berarti kan luar biasa. Berarti setiap bulan itu punya produk 1. Dalam waktu pandemi 2 tahun, kita udah punya 20 produk. Berarti kalau anggap aja 20 produk, satu item itu 500 juta. Kali 20 udah 10 miliar. Ya 10 miliar diuntungnya udah biasa, anggap 50% udah 5 miliar. Berarti kerugian kita selama 2 tahun udah terobati dalam 1 tahun. Karena prosesnya saya dari nol, dari susah. Mungkin lebih cepat berinovasi. Mungkin kalau orang lain karena dasarnya udah memang dapat ada. Makanya saya berharap kepada anak-anak milenial sekarang, kalau semua main digital, online, siapa yang mikirin produksi gitu. Misalnya begini, kita punya anak 4, yang 2 ini suruh ke bagian produksi, yang 2 suruh bagian online. Kalau semua ke online, siapa produksi? Kalau produksi tutup mau jualan apa online? Kan gitu. Lebih fokus ke produksi daripada ke online. Biar anak saya yang ke online. Ya saling melengkapi. Saya Haji Krishna, dan biasanya kalau ke Bali, belum ke Bali kalau belum ke Krishna. Dan ada lagi slogan yang kedua, mau sehat pakai minyak Haji.